Bab 1701 reaksinya terlalu lambat. Oh, Ye Bufan tidak berkata apa-apa. Dia berasal dari keluarga miskin dan sering membantu pekerjaan rumah Ouyang Lan. Tapi sekarang Su Chaiwei adalah setengah dari penyelamatnya, jadi wajar jika dia melakukan sesuatu untuknya. Dia hanya menyimpan piringnya dan berjalan ke dapur. Su Chaiwei berkata dengan malu-malu, "Saudara Ye, mengapa kamu perlu melakukan ini sebagai seorang laki-laki? Biarkan aku yang melakukannya." "Tidak apa-apa, kakak senior Chu benar. Saya seorang teman. Saya harus melakukan hal-hal ini. Kalau begitu aku akan membantumu." Keduanya berkata dan berjalan ke dapur bersama, membuat ekspresi Chu Yun menjadi semakin jelek. Setelah membereskan piring, Ye Bufan dan Su Chaiwei pergi ke klinik medis di depan, tempat Chu Yun dan Su Dingfang sudah duduk. Ini baru saja dibuka untuk bisnis dan belum ada pelanggan di rumah sakit. "Pergi dan tuangkan secangkir teh untuk guru," kata Chu Yun dengan wajah serius. Karena hubungan Su Chaiwei, dia tidak menyukai Ye Bufan tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dan dia mencoba segala cara untuk menimbulkan masalah baginya. Su Chaiwei berkata tidak puas, "Kakak senior Chu, apa yang kamu lakukan? Kakak Ye baru saja tiba." "Tidak apa-apa, sudah kubilang padamu bahwa aku seorang pegawai dan aku harus menuangkan teh untuk Tuan Su." Yang dijemput, Teko sambil tertawa kecil, menuangkan secangkir teh dan mengirimkannya. Su Dingfang sedang duduk di dalam, dan jika dia ingin mengantarkan teh, dia harus melewati Chu Yun. Dan ketika dia lewat dengan cangkir teh di tangannya, tiba-tiba dia merasakan mati rasa di rongga lutut kanannya. Jika itu orang biasa, dia pasti akan tersandung, dan semua teh di cangkir akan ada di tubuh Su Dingfang. Tapi Ye Bufan berbeda. Meski budidayanya belum pulih sepenuhnya, dia sudah berada di tahap awal ramuan emas. Titik akupuntur yang tersegel dengan cepat dibuka di bawah pergerakan energi sejati, dan kemudian teh diantarkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat adegan ini, Chu Yun mengerutkan kening. Dialah yang baru saja melakukannya. Meskipun dia seorang dokter, dia juga seorang biksu dalam tahap pembangunan yayasan. Dia berpikir bahwa dengan menyegel titik akupuntur lawan, anak baru itu pasti akan minum teh di Su Dingfang, dan dia akan dikeluarkan dari pusat medis. Namun ia tidak pernah menyangka tidak akan ada efek sama sekali, yang membuatnya sedikit bingung. Mungkinkah kekuatannya terlalu ringan? Adapun budidaya pihak lain, dia tidak pernah memikirkannya. Meskipun ada banyak biksu di benua Kunlun, mereka semua memiliki status yang tinggi, jauh di atas orang biasa. Jika pihak lain benar-benar seorang biksu di atas tahap pembangunan yayasan, bagaimana dia bisa merendahkan diri untuk bekerja sebagai juru tulis di klinik medis mereka? Pasti ada sesuatu yang salah. Yang ingin dia lakukan barusan adalah diam-diam, yang akan membuat kaki lawan kehilangan kesadaran untuk sementara tanpa menyegel titik akupuntur. Mungkin kekuatannya terlalu lemah dan gagal mencapai efeknya. Dengan pemikiran ini di benaknya, Ye Bufan sudah menyimpan tehnya dan kembali. "Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu mengedipkan mata sedikit? Mengapa kamu tidak cepat menuangkan teh untuk kakak laki-lakimu?" Dengan kebencian di hatinya, Chu Yun memberi perintah lagi. "Kakak senior, mohon tunggu sebentar, saya akan segera pergi." Ye Bufan masih memiliki senyum cerah di wajahnya, seolah dia tidak peduli dengan semua ini. Dia menuangkan secangkir teh panas dan berjalan mendekat. Di tengah jalan, dia tiba-tiba menekuk kaki kanannya dan terhuyung. Cangkir teh di tangannya menempel kuat ke wajah Chu Yun. Ini semua terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Bahkan Su Dingfang, yang sedang menundukkan kepalanya sambil berpikir, menoleh. Orang yang paling buruk adalah Chu Yun. Teh panas yang baru saja dituangkannya disiramkan ke wajahnya, membuatnya menjerit karena kepanasan. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sengaja melakukannya?" Orang ini sangat marah hingga dia menjadi sangat marah. Ye Bufan menjelaskan dengan ekspresi panik di wajahnya, "Kakak senior, aku benar-benar tidak tahu kenapa, lututku mati rasa sekarang, dan aku tiba-tiba kehilangan kendali." Chu Yun tiba-tiba merasakan garis hitam di kepalanya. Dia baru saja mengetuk titik akupuntur, mengapa baru mulai bekerja sekarang? "Kakak senior Chu,
jangan khawatir, kakak Ye tidak bermaksud begitu. Su Chaiwei membantu Ye Bufan berbicara sambil mengambil handuk dan menyerahkannya. Chu Yun mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Wajah Ye Bufan penuh dengan permintaan maaf, sikapnya terlihat sangat tulus, namun hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Orang ini ingin mempermainkannya, tapi dia masih jauh dari itu. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, Su Dingfang di sebelahnya terbatuk-batuk dengan keras. Su Chaiwei bergegas untuk membantu memukul punggungnya, tetapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa sapu tangan yang diletakkan ayahnya di sudut mulutnya ternyata adalah sapu tangan, berlumuran darah. Ayah, ada apa denganmu? Sebelum dia panik, Su Dingfang baru-baru ini sakit, tapi dia tidak tahu apa penyakitnya. Saya didiagnosis beberapa kali dan itu hanya ketidaknyamanan paru-paru. Saya telah minum obat untuk memberi nutrisi pada ki paru-paru, tetapi efeknya tidak baik. Tapi saya tidak menyangka hari ini akan bertambah parah, dan saya malah batuk darah. Ini jelas bukan pertanda baik. Ye Bufan menatap wajah Su Dingfang, mengendus lagi, melihat darah agak hitam di sapu tangan, dan tampak berpikir. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya sekarang, dia masih memiliki keterampilan medis dalam melihat ki, dan pada dasarnya dia dapat melihat kondisi pihak lain. Tepat ketika dia ragu apakah akan pergi ke sana dan membantu diagnosis dan pengobatan, pintu pusat medis dibuka dan 4 atau 5 orang masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an atau 50-an. Dia berkumis, matanya berputar-putar, dan wajahnya tampak licik karakter dari film dan drama televisi Tiongkok. Setelah melihat orang ini, ekspresi Su Chaiwei tiba-tiba berubah. Dan dia berkata dengan marah, "Ma Fu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini." Pria parubaya yang dikenal sebagai Ma Fu tersenyum dan tidak memedulikan Su Chaiwei sikapnya tidak peduli, dia langsung menarik kursi dan duduk. "Chaiwei, sikapmu salah. Lagi pula, aku juga paman seniormu. Apakah ada salahnya datang menemui kakak laki-lakiku?" Su Chaiwei berkata dengan marah, "Kamu sudah lama dikeluarkan dari sekolah oleh tuanmu lalu. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Jadilah pamanku." Ma Fu berkata sambil tersenyum licik, "Tuanmu adalah orang tua yang bodoh, dan dia mendengarkan fitnah ayahmu, jadi dia mengeluarkanku dari sekolah master. Berbicara secara logis. Bukan itu masalahnya. Petik 2. Keterampilan medisku jauh lebih unggul daripada ayahmu. Aku harus mewarisi klinik medis Taiping ini. Mewarisi warisan." Semakin banyak orang ini berbicara, semakin keterlaluan dia berkata, dan Su Chaiwei menjadi semakin marah. "Baiklah, nak, jangan berdebat dengan orang seperti ini." Su Dingfang menghentikan putrinya, memandang Ma Fu dan bertanya dengan lemah, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Senyuman licik, "Aduh, kakak, kamu kelihatannya tidak terlalu energi. Bukankah kamu seorang dokter? Bukankah kamu mewarisi jubah lelaki tua itu? Mengapa kamu bahkan tidak bisa mengobati penyakitmu sendiri dengan baik?" Tiba-tiba tampak marah, "Apa yang akan kamu lakukan? Jika tidak ada pekerjaan, pergi saja. Kamu tidak diterima di sini. Tentu saja ada yang salah. Apa menurutmu aku begitu malas?" Dan dia membuang senyum palsunya, lalu berkata dengan tatapan sinis, "Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil kembali pusat medis Taiping." "Kamu sedang bermimpi," batuk-batuk. Su Dingfang begitu bersemangat hingga dia terbatuk-batuk lagi. Bab 1702, Satu Murid Guru. "Ayah, jangan marah." Su Chaiwei buru-buru melangkah maju untuk membantu Su Dingfang menepuk punggungnya, lalu menatap tajam ke arah Ma Fu, "Berhentilah melamun. Itu karena kamu, sebagai seorang dokter, tidak memiliki hati penyembuh sehingga Anda dipecat. Guru telah mengeluarkan saya dari sekolah. Tetapi Anda tidak memiliki penyesalan. Selama bertahun-tahun, Anda hanya fokus pada uang dan tidak pernah mempertimbangkan pasien. Anda selalu merawat orang kaya pusat medis," kata Ma Fu. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kamu benar-benar sakit. Sama seperti orang tua itu, kamu telah mempelajari keterampilan medis tetapi tidak menghasilkan uang. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa saya hanya merawat orang kaya? Bukan pusat medis Taiping Anda.
Yang merugikan saya menagih 10 koin emas kepada seorang pasien, tetapi Anda hanya menagih 1, dan terkadang Anda bahkan tidak menagih 1 koin pun. Jika Anda tidak menimbulkan masalah, saya akan melakukannya satu-satunya di pusat medis Qingde di kota Tianlang. Untuk menyelamatkan hidup mereka, orang-orang miskin itu akan pergi ke tempat saya untuk berobat tidak peduli betapa mahalnya biayanya. Ye Bufan tetap diam, tetapi dari percakapan antara beberapa orang, dia sudah memahami seluk-beluk masalah tersebut. Ma Fu ini awalnya adalah murid dari guru yang sama dengan Su Dingfang, tetapi dia tidak memiliki hati sebagai dokter dan hanya memiliki uang di matanya, jadi dia dikeluarkan dari gurunya. Dan kini dia mengincar Taiping Medical Center lagi, berharap bisa mengusir keluarga Su dan putrinya keluar kota, sehingga mereka bisa menjadi satu-satunya keluarga dan menghasilkan uang dari niat jahat. Saat ini, Su Dingfang berkata, bahkan jika pusat medis Taiping dibakar, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Keluar dari sini. Ma Fu tidak berniat pergi, tetapi hanya tersenyum, kakak laki-laki saya yang baik. Saya khawatir ada beberapa hal yang tidak dapat Anda putuskan, saya ingin mengambil alih pusat medis Taiping ini. Su Dingfang berkata dengan marah, mengapa, Anda masih tidak dapat menerimanya? Bagaimana kabarnya? Apakah mungkin? Bagaimanapun, saya seorang dokter, dan saya bukan perampok. Dia berkata, hari ini, atas nama pusat medis Qingde, saya menantang pusat medis Taiping Anda. Jika Anda kalah, serahkan saja pusat medis Taiping kepada jujur padaku, lalu bawa putrimu dan keluar dari kota Tianlang. Jangan pernah lagi, saya tidak diizinkan untuk kembali, apalagi berpraktik kedokteran dan mengobati penyakit di sini. Jika saya kalah, saya akan menyerahkan pusat medis Qingde kepada Anda dan keluar dari kota Tianlang. Saya tidak akan melakukan praktik pengobatan dan mengobati penyakit di sini. Menurut aturan pengobatan kota Tianlang, Anda tidak dapat menolak tantangan saya, jika tidak, Anda akan langsung diusir dari kota Tianlang. Bufan diam-diam terpana. Dia tidak menyangka tempat ini memiliki aturan yang aneh. Su Chaiwei berkata dengan marah, kamu tahu ayahku sakit, tapi kamu masih datang untuk menantangku saat ini. Apakah kamu masih punya wajah denganku? Ma Fu ini benar-benar dia adalah orang yang tidak tahu malu dan tidak memiliki rasa malu sama sekali. Dia terkekeh dan berkata, lagi pula, sebagai seorang dokter, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu sakit? Tanda tanya, bahkan menyembuhkan tubuhmu sendiri, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merawat orang lain? Jika kamu bertanya padaku, kamu harus mengakui kekalahan dan menyerahkan pusat medis Taiping kepadaku. Ini tidak akan merusak persahabatanmu dan menyelamatkan mukamu dan orang tua kawan. Petik 2. Berhentilah bermimpi, jangan manfaatkan pusat medis Taiping. Su Dingfang berkata, saya dapat menerima tantangan Anda, tetapi saya tidak akan menerima taruhannya. Pusat medis Taiping tidak akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Apakah kamu takut kalah? Ma Fu berkata dengan sinis, orang tua itu saat itu hal yang paling optimis tentangmu, dan aku telah memberikan semua keahlianku kepadamu, dan aku hanyalah seorang murid tidak berguna yang diusir dari tuannya. Sekarang kamu takut padaku, bukankah itu berarti orang tua itu buta? Tanda tanya, dia tidak takut malu. Jika kamu benar-benar ingin menyebarkan berita, kamu akan kehilangan mukanya. Diam. Tanpa diduga, Chu Yun, yang selama ini diam, melompat keluar. Jangan bicara omong kosong, bukankah ini hanya taruhan? Kami pusat medis Taiping mengambilnya. Begitu. Dia mengucapkan kata-kata ini, beberapa orang yang hadir tercengang. Su Chaiwei tampak terkejut pada awalnya, dan kemudian berteriak, kakak senior Chu, apakah kamu gila? Siapa yang membuatmu setuju? Chu Yun tampak sedih dan marah, saya terlalu marah. Bagaimana kami bisa membiarkan siapapun menindas kami di Taiping Medical Center, apalagi biarkan dia menghina tuannya. Ye Bufan dapat melihat dengan jelas dari samping bahwa kemarahannya semua palsu. Sebaliknya, ada kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Pasti ada yang aneh pada orang ini. Su Chaiwei berteriak, tidak, hanya ayah saya yang memenuhi syarat untuk membuat keputusan di pusat medis Taiping. Apa yang dikatakan kakak laki-laki saya barusan tidak dihitung.
Ma Fu memandang Su Dingfang sambil tersenyum, kakak laki-laki saya yang baik, kamu tidak akan kembali selama kamu masih hidup. Ayolah, bukankah putra pertamamu lebih berdarah? Su Chaiwei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Su Dingfang mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Karena saya setuju, mari bertaruh. Kilatan tekad muncul di matanya, jika kita benar-benar kalah dari pusat medis Taiping, saya akan turun ke bawah untuk meminta maaf kepada tuannya. Su Dingfang juga berpikir jernih sekarang seperti yang dikatakan Ma Asfu, jika dia ragu-ragu dan tidak berani memasang taruhan ini, dia akan kehilangan reputasinya sebagai seorang master, yang jelas bukan hal yang ingin dia lihat. Ayah, Su Chaiwei tampak cemas, tetapi merasa cemas saat ini tidak ada gunanya, tidak dapat mengubah apapun. Hahaha, kalau begitu, mari kita tanda tangani dan berjanji sekarang. Jika ada yang ingin menarik kembali kata-katanya, kita akan pergi ke penguasa kota untuk mencari keadilan. Ma Fu tertawa terbahak-bahak dan menerima persetujuan yang telah disiapkan dari pelayan di belakang dia, dikirim ke Su Dingfang. Terlihat bahwa dia datang dengan persiapan hari ini. Su Dingfang mengambil pena dan kertas dan melihatnya. Kontraknya persis sama dengan yang baru saja dia katakan. Hahaha, sepertinya Taiping Medical Center ini milikku. Ma Fu tertawa terbahak-bahak, lalu menandatangani namanya, membuat kontraknya rangkap dua. Dalam kegembiraannya, Su Dingfang terbatuk-batuk lagi, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Hahaha, kamu muntah darah. Dengan tubuhmu, bagaimana kamu bisa bersaing? Bagaimanapun kita adalah saudara. Ikuti saranku dan segera akui kekalahan. Mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kamu akan benar-benar kalah nanti. Berikan itu padaku, aku khawatir kamu akan langsung marah. Su Dingfang tampak murung, berhenti bicara omong kosong. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin berkompetisi? Ma Fu berkata, ini sangat sederhana. 2 dari 3 pertandingan, mari kita bersaing dalam keterampilan medis. Siapa yang menang setelah 2 pertandingan? Su Dingfang berkata, siapa yang akan menentukan hasilnya? Ma Fu tersenyum licik lagi dan berkata dengan percaya diri, tidak perlu, keterampilan medis saya pasti jauh lebih baik dari milikmu. Kamu harus yakin bahwa kamu kalah. Mari serahkan game pertama kepada junior mereka. Bagaimana kalau kita bertanding di game kedua? Su Dingfang tidak banyak berpikir dan langsung mengangguk. Ziqiang, aku serahkan permainan pertama ini padamu. Kata Afu sambil berbalik dan melambai, memanggil putranya Ma Ziqiang, lalu menatap Su Dingfang, siapa yang datang ke sini? Su Chaiwei awalnya siap bertarung, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Cuyun melompat keluar terlebih dahulu. Tuan, saya baru saja berjanji, dan saya adalah kakak laki-laki. Serahkan ini pada saya tidak akan mempermalukan pusat medis Taiping kita. Bab 1703 Larangan jarum suntik untuk ibu hamil. Oke, kamu bisa melakukan putaran pertama. Su Dingfang mengangguk. Tidak banyak perbedaan dalam keterampilan medis antara muridnya dan putrinya putaran pertama, menyerahkannya kepada murid ini. Terima kasih, Guru, saya tidak akan mengecewakan Anda. Kata Cuyun, dengan senyum tipis di bibirnya. Kemudian dia berbalik dan melihat ke arah Ma Fu dan yang lainnya, katakan padaku, bagaimana perbandinganmu di game pertama? Sebagai seorang dokter, tentu saja kamu merawat pasien. Ma Fu berkata, ketika seorang pasien datang pintunya nanti, kamu dan si Healing bergiliran, dan yang memiliki efek terbaik menang. Tentu saja, orang lain tidak diperbolehkan membantu selama proses ini, jika tidak maka akan dianggap pelanggaran. Chu Yun berkata dengan arogan, oke, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu keterampilan medis yang sebenarnya. Setelah menetapkan peraturan, semua orang mulai menunggu perlahan. Saat itu masih pagi dan belum ada pasien yang datang ke pintu. Namun tidak lama kemudian seorang wanita berusia 20-an masuk dari luar. Dokter, saya ingin ke dokter. Datanglah ke saya. Cuyun memanggil wanita itu ke meja konsultasinya terlebih dahulu, lalu bertanya, ada apa denganmu? Dan mulutku perih, kering, sering batuk, sakit tenggorokan. Wanita itu menjelaskan situasinya secara singkat,
lalu mengulurkan pergelangan tangannya. Chuyun pertama-tama memeriksa denyut nadi wanita itu, lalu dengan cepat menarik tangan kanannya dan berkata dengan percaya diri, "Tidak apa-apa, api Anda lemah." Wanita itu bertanya, "Dokter, bagaimana saya harus mengobatinya?" Ada dua metode pengobatan, salah satunya dengan meminum obat untuk meredakan api, tetapi obat untuk meredakan api relatif pahit. Yang lainnya adalah dengan menggunakan akupuntur untuk meredakan api obat. Wanita itu berkata dengan cepat, "Kalau begitu, ayo kita pilih akupuntur. Saya paling takut menderita." "Tidak masalah, jangan khawatir, klinik medis Taiping kami adalah yang terbaik dalam akupuntur, dikenal sebagai ahli akupuntur ajaib," kata Chuyun sambil berbicara. Dia mengambil tas jarum dan meminta wanita itu untuk berbaring di tempat tidur di sebelahnya. Yang lain menonton dengan tenang, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Senyuman licik di wajah Ma Fu semakin kuat. Karena pasien mengatakan sering batuk, jarum pertamanya ditusukkan ke titik akupuntur Fei Shu dan Hegu untuk meredakan batuknya. Terakhir, untuk gejala sakit tenggorokan akibat kebakaran, ditusukkan beberapa titik akupuntur pelepas api lagi, dan jarum terakhir ditusukkan pada titik kuepen. Titik akupuntur ini memiliki efek yang sangat baik dalam meredakan batuk dan asma, serta meredakan sakit tenggorokan. Su Dingfang memperhatikan dari samping dan mengangguk secara diam-diam. Akupuntur muridnya stabil dan akurat, yang dapat dianggap 80% benar. Setelah membiarkan jarumnya menyala selama 5 menit, Chuyun mengambil kembali semua jarum perak itu. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik?" Semua orang dapat melihat bahwa batuk wanita itu telah mereda sejak disuntik. "Jauh lebih baik, dokter, karena keterampilan medis ini sungguh luar biasa." Wanita itu memujinya dengan senyuman di wajahnya. Chuyun memandang keluarga Ma dan putranya di sebelahnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Saya telah selesai merawat pasien ini, dan Anda telah melihat efeknya." Saat dia mengatakan ini, wanita di sebelahnya tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak, "Dokter, mengapa saya sakit perut?" "Seharusnya tidak demikian." Chuyun berbalik dan berkata, "Apakah Anda yakin suntikannya dilakukan dengan benar?" Dia berkata, segera setelah dia mengatakan ini, wanita itu tiba-tiba menjadi marah, "Bagaimana Anda, seorang dokter, bisa berbicara? Perut saya ada di tubuh saya, bagaimana saya bisa membuat kesalahan?" Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi semakin menyakitkan, dan keringat dingin pecah di dahinya, yang jelas terasa lebih sakit. "Jangan khawatir, aku akan memeriksa denyut nadimu lagi." Ekspresi Chuyun menunjukkan kepanikan, dan dia menyentuh denyut nadi wanita itu lagi. "Tidak ada masalah, karena ini gejala sedang marah, dan tidak ada yang salah dengan pengobatan yang baru saja saya berikan." Dasar kentut. Wanita itu hendak marah, namun dia terjatuh di rumah sakit, tempat tidurnya, dan genangan darah muncul di bawah tubuhnya. "Ini, bagaimana bisa seperti ini?" Chuyun tiba-tiba panik dan bingung. "Kamu berani memperlakukan orang setingkat kamu, jadi menyingkirlah." Ma Fu berdiri dan berteriak kepada Ma Ziqiang, "Cepat dan lihat apa yang terjadi. Jangan bunuh siapapun." Petik 2 tanda seru petik 2. Ma Ziqiang setuju, meletakkan tangannya di denyut nadi wanita itu, dan dengan cepat berseru, "Ini Hua Puls, apakah kamu hamil?" "Saya tidak tahu," kata wanita itu dengan ekspresi menyakitkan. "Saya belum pernah mengalaminya, saya menstruasi beberapa hari terakhir ini. Saya pikir itu karena saya marah." Ketika wanita itu mengatakan ini, ekspresi Su Dingfang dan Su Chaiwei berubah drastis. Sebagai praktisi pengobatan Tiongkok veteran yang telah berpraktek pengobatan selama bertahun-tahun, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui ciri-ciri khusus ibu hamil. Seperti kata pepatah, akupuntur dilarang untuk ibu hamil, jangan disentuh. Sekali disentuh akan menyebabkan keguguran. Secara logika, sebagai murid tertua Su Dingfang, Chuyun juga seharusnya mengetahui hal ini, tapi entah bagaimana dia membuat kesalahan tingkat rendah. Wanita itu berteriak ngeri, "Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin mempertahankan anak saya. Keluarga ayah saya adalah seorang lajang dari 3 generasi. Saya telah menikah selama bertahun-tahun sebelum saya memiliki anak ini. Saya tidak boleh menggugurkannya. Jangan khawatir,
Saya hanya tahu cara melindungi bayinya. Saya akan menggunakan teknik akupuntur ini pada Anda sekarang, yang pasti akan memastikan bahwa anak Anda tidak akan berada dalam bahaya apapun. Petik 2. Setelah Ma Ziqiang mengatakan ini, dia menembak lusinan jarum perak ke titik akupuntur tubuh wanita dalam sekejap mata. Saat jarum perak menembus, ekspresi wanita itu segera menjadi rileks, dan dia tidak lagi kesakitan dan mengeluarkan banyak darah. Tidak apa-apa, aku akan memberimu resep untuk melindungi janinmu dan menenangkan sarafmu. Kamu bisa meminumnya selama seminggu untuk memastikan ibu dan anakmu selamat. Ma Ziqiang tenang dan metodis kertas itu dan segera menulis resep dan menyerahkannya kepada wanita itu. Terima kasih, dokter. Wajah pria itu penuh kegembiraan dan dia bersyukur. Setelah meminum resep, dia melihat ke arah Chu Yun di sebelahnya. Saya tidak tahu kalau saya hamil, dan Anda sebagai dokter tidak mengetahuinya. Anda sebenarnya memberi saya suntikan sembarangan. Untungnya, dokter kecil ini menyelamatkan anak saya, kalau tidak saya tidak akan pernah selesai dengan Anda. Bah, dukun dokter, kata wanita itu kepada Chu Yun meludah dengan keras, lalu membawa rumah itu dan pergi. Ma Fu tampak bangga, saudaraku, saya rasa saya tidak perlu mengatakan siapa yang akan menang dalam permainan ini, kan? Su Dingfang tampak murung dan menakutkan. Muridnya tidak memahami situasinya dan menerapkan akupuntur pada lawannya, yang mana hampir menyebabkan lawannya keguguran. Saat ini, Ma Ziqiang mengambil tindakan untuk menyelamatkan situasi agar tidak menimbulkan kesalahan besar. Meskipun dia tidak mau menerima kenyataan ini, dia bukanlah seseorang yang tidak mau kalah. Dia mengangguk dan berkata, kami pusat medis Taiping akan mengakui kekalahan di babak ini. Tuan, maafkan saya. Ekspresinya sangat jelek, dan dia berlutut di depan Su sambil menjatuhkan diri. Di depan Dingfang, muridku terlalu bersemangat untuk menang, jadi dia tidak memperhatikan denyut nadinya yang licin, yang menyebabkan kesalahan hari ini. Tolong hukum aku, guru. Petik 2. Su Dingfang menghela nafas, lupakan saja, kalah saja jika kalah, Anda harus berhati-hati agar tidak terburu-buru saat berlatih kedokteran di masa depan, dan Anda tidak boleh menyebabkan hal seperti ini terjadi lagi. Petik 2. Chu Yun menurunkan tangannya kepala dan berkata dengan rasa bersalah, saya mengerti. Saat ini, Ma Fu berkata, kakak senior, giliran kita, Anda dan saya sudah bertahun-tahun tidak berkompetisi, mari kita berkompetisi dengan baik sekarang. Biarkan hantu tua itu mengambil tampan di langit siapa murid terbaiknya. Bab 1704, bunuh kamu saat kamu sakit. Pada titik ini, Su Dingfang tidak punya ruang untuk mundur. Dia berkata, katakan padaku, apa yang akan kita lawan di game kedua? Hanya kecepatan gerakan jarum. Ma Fu berkata, karena kita bersaudara dan kita tidak melakukannya sebelumnya tidak sering bertanding. Satu orang, satu boneka kayu, akan menembus semua titik akupuntur di tubuh. Tentu saja premisnya harus akurat. Jika Anda salah menusuk satu titik akupuntur, Anda akan langsung mengaku kalah. Tatapan bermasalah. Keduanya awalnya adalah murid dari master yang sama. Mereka sering mengadakan kompetisi semacam ini ketika mereka sedang mempelajari keterampilan. Sebagai kakak laki-laki pada saat itu, dia selalu selangkah lebih maju dari Ma Fu, dan karena alasan inilah dia disukai oleh tuannya. Namun hal itu tidak berhasil sekarang. Menggunakan boneka kayu untuk bersaing dengan kecepatan jarum, kesatuan pikiran, mata dan tangan adalah satu hal, dan kultivasi adalah hal lain. Sekarang dia sakit parah, baik kekuatan maupun kekuatan mentalnya tidak sebaik dulu. Dalam keadaan seperti itu, jika dia berkompetisi dengan boneka kayu, dia bahkan tidak bisa menunjukkan setengah dari kekuatannya. Su Chaiwei di sebelahnya tiba-tiba menjadi marah, apakah kamu masih memiliki wajah? Kamu tahu ayahku sakit, tetapi kamu masih ingin menguji boneka kayu itu. Ma Fu terkekeh, hantu tua pada masa itu dikenal sebagai tangan jarum ajaib, dan dia sering bangga dengan kecepatannya dalam akupuntur. Ayahmu juga mendapatkan warisan aslinya. Secara logika, kompetisi ini masih memberimu keuntungan. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Setelah mengatakan itu, dia melihat di Su Dingfang, sebagai seorang dokter, saya sakit tetapi tidak dapat menyembuhkannya.
Keturunan jarum ajaib, Anda tidak berani menerima tantangan saya. Wajah seperti apa yang Anda miliki di dunia ini? Bagaimana Anda bisa mengaku sebagai murid hantu tua itu? Petik 2. Seperti kata pepatah, membunuh seseorang itu menyakitkan hati. Su Dingfang begitu bersemangat hingga seteguk besar darah muncrat. Belum lagi kecepatan jarum tes saat ini, bahkan berdiri pun menjadi masalah. Aduh kakak, kesehatanmu kurang baik, kenapa kamu tidak mengaku kalah saja? Ma Fu tertawa bangga, aku akan bersaing denganmu. Su Chaiwei berteriak dengan marah. Chu Yun juga berdiri, Tuan, saya akan mencoba permainan ini atas nama Anda. Hahaha, jangan khawatir, hari ini saya akan mengalahkan pusat medis Taiping Anda sepenuhnya. Siapapun yang ingin datang bisa datang. Tertawa terbahak-bahak, sangat sombong, mengira dia telah menaklukkan orang-orang di depannya. Aku pergi dulu. Su Chaiwei berjalan lebih dulu. Dia dan Ma Fu masing-masing berdiri di depan boneka kayu. Ma Fu mengeluarkan jarum berukuran 3 inci dan memegangnya di telapak tangannya, dan berkata dengan senyum bangga, karena kamu seorang junior, aku akan memberimu 3 jarum. Su Chaiwei mendengus dingin tanpa bersikap sopan, dan segera bergerak, seolah-olah ia berlari menuju boneka kayu di depanku seperti kupu-kupu yang menusuk bunga. Dia memegang jarum di kedua tangannya, membukanya di kiri dan kanan, dan langsung menusuk 2 titik akupuntur. Saat jarum perak dicabut, warna merah cerah keluar dari boneka kayu itu. Ye Bufan mengangguk diam-diam. Meski desain boneka kayu ini tidak seindah patung perunggu akupuntur, namun efeknya tidak buruk sama sekali. Setelah Su Chaiwei memasukkan 3 jarum, Ma Fu di sana juga bergerak. Meskipun orang ini terlihat sedikit lebih tua, keterampilannya tidak lambat sama sekali. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Su Chaiwei, dan dia telah mencapai tahap akhir pembangunan pondasi. Meskipun dia memegang jarum itu dengan satu tangan, jarum itu jatuh seperti tetesan air hujan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hampir mustahil untuk melihat bagaimana dia melakukan gerakan itu. Sebaliknya, saat telapak tangannya lewat, warna merah cerah keluar dari boneka kayu itu, yang memang benar adanya. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Apakah itu pencapaian medis atau budidaya seni bela diri? Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Hasilnya sudah ditentukan sejak awal. Tingkat kultivasi Su Chaiwei hanya pada tahap pemurnian Qi tingkat ke-9, dan dia lebih fokus pada pengobatan dan hanya memiliki sedikit pelatihan dalam seni bela diri. Sebagai perbandingan, keterampilan tubuhnya secara alami tidak sebaik lawannya. Benar saja, meskipun dia cepat, dia baru saja menusuk setengah jalan ketika Ma Fu di sana bertepuk tangan dan menyingkirkan jarum peraknya. Nak, tidak perlu membandingkan. Kamu masih jauh di belakangku. Petik 2. Su Chaiwei sangat tidak puas tetapi tidak punya pilihan. Faktanya ada di depan matanya. Dia benar-benar tidak sebaik yang lain, jadi dia hanya bisa mundur dengan mendengus dingin. Aku akan melakukannya. Chu Yun lalu berjalan ke arah boneka kayu itu. Oke, hari ini saya ingin membuat klinik medis Taiping Anda yakin akan kekalahan Anda. Setelah Ma Fu mengatakan itu, dia kembali berkompetisi dengan Chu Yun, dan hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya Chaiwei, dia masih sedikit. Itu tidak berdampak pada situasi keseluruhan dan dengan cepat dikalahkan. Apakah ada orang lain di lapangan? Saya sudah mengatakan bahwa hari ini, salah satu dari Anda di pusat medis Taiping penting, dan saya ingin meyakinkan Anda bahwa Anda kalah. Ma Fu menjadi semakin sombong, 3 orang di pusat medis Taiping telah kalah. 2 di antaranya tewas, dan meskipun Su Dingfang di depannya kuat, dia hanya memiliki separuh nyawanya, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan di ruangan itu. Ekspresi Su Dingfang sangat jelek. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi begitu dia bergerak, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Ma Fu mengerutkan bibirnya, saudaraku, tubuhmu terlalu lemah. Benar-benar memalukan bagi seorang dokter. Saya menyarankan kamu untuk mengakui kekalahan terlebih dahulu, jika tidak, kamu tidak dapat menyalahkan orang lain atas kematian di sini. Petik 2 titik. Kamu datang untuk menantang ayahku karena dia sakit, kalau tidak kamu tidak akan menjadi lawan.
Jadi apa? Aku akan memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu kemampuan. Kamu bisa menang. Aku. Sekali lagi, selama salah satu dari kalian bisa mengalahkanku, aku akan langsung mengaku kalah. Jika tidak, aku akan menyerahkan rumah sakit dengan patuh. Ma Fu sangat bangga dan sombong. Meskipun Su Chaiwei marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Su Dingfang penuh dengan keputusasaan. Dia tidak bisa bermain, dan murid serta putrinya bukanlah tandingan satu sama lain. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan susah payah, saya mengakui pusat medis Taiping. Pusat medis ini ditinggalkan oleh tuannya, dan dihancurkan oleh tangannya sendiri, yang membuatnya merasa sangat sakit di hatinya. Dan ketika kata, kalah, hendak terlontar, sebuah suara di sebelah mereka berkata, tunggu sebentar, kompetisi belum berakhir. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat bahwa orang yang berbicara adalah anak muda yang pendiam pria di sebelah mereka. Melihat orang yang berbicara ternyata adalah seorang anak laki-laki, Ma Fu mengerutkan bibirnya, dan rasa jijik di wajahnya menjadi lebih kuat. Ekspresi Chu Yun menjadi gelap dan dia berteriak tidak puas, mengapa kamu membuat masalah? Tanda tanya, bahkan aku bukan tandinganmu, jadi mengapa kamu ingin bersaing? Hubungannya denganku. Ye Bufan menghampiri Su Dingfang, biarkan aku mencoba, mungkin aku bisa membantumu menyelamatkan rumah sakit. Chu Yun berkata, Tuan, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Dia hanya muncul. Itu bisa memalukan. Ye Bufan tersenyum dingin, apakah lebih baik daripada kehilangan rumah sakit? Su Dingfang awalnya tidak memiliki harapan untuk pemuda ini, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia terbatuk-batuk lagi. Su Chaiwei ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengambil keputusan. Bahkan jika Ye Bufan kalah, dia tidak akan kehilangan apapun. Kakak Ye, silakan. Dia akhirnya membuat keputusan atas nama ayahnya. Meskipun Chu Yun tidak terlalu senang, dia tidak mengatakan apapun lagi. Menurutnya, orang ini hanya mempermalukan dirinya sendiri. Bab 1705 Tua dan Bodoh. Wajah Ma Fu menjadi gelap, gadis kecil, apakah kamu yakin tidak bercanda jika kamu meminta seorang pria untuk bersaing denganku? Ye Bufan memandangnya dan tersenyum bercanda, orang tua, apa yang baru saja kamu katakan, selama itu dari Taiping Medical Center orang-orang baik-baik saja, bukankah kamu takut? Hahaha, apakah aku takut padamu? Ma Fu tertawa dengan arogan lagi, tidak apa-apa. Jika tersiar kabar di masa depan, aku akan memenangkan Taiping Medical Center, bahkan anak-anak kecil pun datang untuk berkompetisi. Petik 2. Cepat tertawa, kamu mungkin tidak bisa tertawa lagi. Kata Ye Bufan dan mendatangi boneka kayu. Dia melihat sosok kayu itu dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu adalah boneka kayu, bocor keluar. Cairan merah perlahan menghilang setelah beberapa menit dan kembali ke warna sebelumnya. Aku hanya bisa menghela nafas diam-diam, benda ini dianggap cerdik dan bisa digunakan berulang kali. Ma Fu berkata dengan nada menghina, apa yang kamu lihat? Kamu bahkan tidak bisa menggunakan boneka kayu, kan? Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya, kamu benar, ini pertama kalinya aku menggunakannya. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu, ayo kita mulai. Ma Fu berpikir itu hanya membuang-buang waktu bagi pemuda ini, dan permainan secara resmi dimulai setelah mengeluarkan jarum perak. Dia sudah menusuk boneka kayu itu dengan sangat cepat, sementara Ye Bufan masih melihatnya dengan penuh minat. Apa yang orang ini lakukan? Apakah dia bodoh? Petik 2. Su Chaiwei juga merasakan kekecewaan di hatinya. Harapan tak dapat dijelaskan yang dia miliki terhadap pria ini sebelumnya telah hilang sama sekali. Ma Ziqiang, yang berdiri di sampingnya, berteriak, apakah kamu siap untuk berkompetisi? Ye Bufan terkekeh, jangan khawatir, ayahmu sudah tua dan bodoh, aku harus membiarkan dia melakukan sesuatu. Dia menjentikkan pergelangan tangannya. Sambil gemetar, jarum perak di tanganku hampir tertusuk bengkok. Saat ini, dia hampir menyelesaikan sepertiga titik akupuntur, sekitar 100. Tapi saat ini, Ye Bufan bergerak, dia membalik pergelangan tangannya dan melepaskan tongkat berukuran 3 inci di masing-masing tangannya, lalu menembakkannya ke arah boneka kayu di depannya.
Begitu dia mengambil tindakan, rasa jijik awal di mata semua orang menghilang seketika, karena kecepatannya begitu cepat hingga membuat pusing. Awalnya, Ma Fu di sebelahnya juga sangat cepat, tapi dibandingkan dengan Ye Bufan, itu seperti gerakan lambat. Kali ini semua orang terkejut, terutama mereka yang berada di Qingde Medical Center. Tidak ada yang menyangka bahwa tukang ini ternyata adalah seorang ahli. Bahkan jika Su Chaiwei dan Chu Yun bersama, mereka tidak secepat dia. Chu Yun sangat terkejut hingga dia membuka mulutnya lebar-lebar. Dia selalu membenci Ye Bufan sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Bufan adalah seorang guru yang tertutup. Bahkan Su Dingfang yang depresi pun memiliki kecemerlangan yang aneh di matanya. Dia benar-benar putus asa dan berpikir bahwa klinik medis yang ditinggalkan oleh tuannya akan dihancurkan olehnya hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak baru ini akan begitulah kuat. Sementara semua orang tertegun sejenak, Ye Bufan telah menusuk 354 titik akupuntur boneka kayu itu. Kemudian dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan jarum perak itu, bertepuk tangan dan melihat ke arah Ma Fu di sebelahnya. Selesaikan dan hentikan, Pak Tua, tusuk sendiri perlahan. Ma Fu sedang berkonsentrasi menangani boneka kayu di depannya dia, dan dia tidak menyangka Ye Bufan akan menikamnya dalam waktu sesingkat itu. Sudah berakhir, jelas kamu belum melakukan apa-apa. Saat ini, boneka kayu di depannya baru saja selesai menusuk 2/3-nya. Dan masih ada lebih dari 100 titik akupuntur yang belum tertusuk. Nak, apakah kamu bercanda? Dia berhenti memegang jarum perak dengan ekspresi marah di wajahnya. Menurutnya, pemuda di hadapannya itu bukan apa-apa dan hanya mempermainkan dirinya sendiri. Ye Bufan melambaikan tangannya, awas sendiri jika kamu bercanda. Begitu dia selesai berbicara, tidak hanya Ma Fu, tapi semua orang yang hadir mendekat padanya seperti boneka kayu. Meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak percaya bahwa apa yang baru saja mereka lakukan adalah nyata, mengira pemuda itu hanya menikamnya secara sembarangan. Ma Ziqiang memelototi Ye Bufan dengan tajam, Nak, izinkan saya memberitahu Anda, boneka kayu ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sembarangan. Selama salah satu titik akupuntur dimasukkan dengan salah, Anda akan kalah. Karena boneka kayunya begitu saja. Itu setara dengan pasien. Sekali titik akupuntur salah dimasukkan, kemungkinan besar berakibat fatal. Oleh karena itu, ketika membandingkan akupuntur dengan boneka kayu, keakuratan jauh lebih penting daripada kecepatan. Seberapa cepat pun Anda akan kalah selama Anda memasukkan titik akupuntur yang salah. Semua orang memahami kebenaran ini dan melihat boneka kayu itu bersama-sama, terutama mereka yang berada di pusat medis Qingde, yang melihatnya dengan lebih cermat. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresi ngeri di wajah semua orang menjadi semakin intens. Mereka memeriksa seluruh 354 titik akupuntur boneka kayu tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki, namun ternyata tidak ada satupun yang berhasil. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini tidak hanya cepat, tetapi juga sangat akurat tanpa penyimpangan sama sekali. Terutama mereka yang berada di pusat medis Gyeongdae tidak dapat menerima kenyataan ini. Kebanggaan di wajah Ma Fu terhapus, dan ekspresinya begitu muram hingga seolah-olah dia meneteskan air. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dalam permainan dan kalah dari seorang tukang. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Apa aku terlalu tampan? Ye Bufan memandang semua orang dan tersenyum bercanda, apakah kamu yakin? Siapa yang memenangkan permainan ini? Meskipun Ma Fu tebal, berkulit, fakta ada di hadapannya. Dia tidak bisa menolak tagihan tersebut, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, klinik medis Taiping Anda memenangkan pertandingan kedua. Putrinya terkejut. Semua orang tampak gembira. Mereka semua siap untuk mengaku kalah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Bufan mampu memenangkan kembali permainan dari situasi putus asa. Ye Bufan berkata dengan tidak puas, orang tua, bisakah kamu lebih serius ketika berbicara? Apa artinya kita menang? Jika kamu tidak yakin, kita akan bertanding lagi. Ma Fu mendengus, jaraknya barusan juga terlalu besar-besar, apalagi satu pertandingan lagi.
bahkan 10 pertandingan lagi, dia tidak punya harapan untuk menang kembali. Wah, apa yang kamu banggakan? Kalaupun kamu memenangkan game kedua, itu akan tetap seri. Jika lebih baik dari game ketiga, aku tidak yakin kamu bisa menang. Ye Bufan terkekeh, tidak percayalah. Ini mudah untuk ditangani. Ini lebih baik daripada game ketiga. Kamu akan segera mengetahuinya. Petik 2. Ma Fu memandang Su Dingfang dan berkata, karena ini seri, mari kita berkompetisi di game ketiga. Siapa yang akan kamu kirim keluar? Sebelum orang lain bisa mengatakan apapun, Ye Bufan berkata, tentu saja. Ini aku. Melihat kamu tidak yakin sekarang, aku hanya memperlakukan orang lain yang tidak yakin. Ma Fu berkata dengan ekspresi muram, wah, meskipun teknikmu cepat, bukan berarti keterampilan medismu tinggi. Keterampilan medismu jauh lebih buruk daripada milikku. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, orang tua, kamu terlalu banyak bicara. Petik 2. Latih saja pengobatannya. Mata Ma Fu tertuju pada Su Dingfang, untuk mencegahmu berbicara. Aku curang? Mari kita jadikan adik laki-lakiku sebagai pasien dan lihat siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bab 1706 Kamu sakit. Semua orang yang hadir tercengang ketika mendengar kata-kata ini, dan tidak ada yang menyangka Ma Fu akan mengusulkan kompetisi semacam ini. Su Chaiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu bisa mencari pasien lain untuk kompetisi, tapi bukan ayahku. Dia benar-benar tidak percaya sedikit pun pada karakter Ma Fu. Kenapa? Kamu masih tidak percaya padaku? Aku adik laki-laki ayahmu, tidak mungkin aku bisa menyakitinya. Ma Fu tersenyum licik, bahkan jika aku punya niat itu, aku tidak akan bisa melakukannya saat ini. Bagaimanapun, kami menandatangani kontrak. Jika saya kalah dalam permainan ini, saya tidak hanya akan kehilangan reputasi saya, tetapi juga pusat medis Qingde. Bahkan demi uang, saya tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Petik 2. Ini, Su Chaiwei ragu-ragu. Su Dingfang ragu-ragu dan berkata, apakah kamu yakin dapat menyembuhkan penyakitku? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Ma Fu berkata, alangkah baiknya bagimu jika aku sembuh. Jika saya tidak bisa disembuhkan, saya tidak akan kehilangan apapun, kan? Lagi pula, Anda tidak bisa menahannya. Ye Bufan berkata, bos, menurut saya metode ini bagus. Bagaimana jika saya menyembuhkan penyakit Anda? Tidak apa-apa, kata Su Dingfang. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia sakit parah dan tidak bisa bersaing dengan Ma Fu. Semua harapannya hanya bisa ditempatkan pada pemuda di depannya, berharap dia bisa masih membawa keajaiban pada dirinya. Itu benar. Ma Fu memandang Ye Bufan dengan licik, anak muda, bagaimana kalau kamu datang duluan? Ye Bufan tersenyum tipis, kamu datang dulu. Aku akan menonton saja. Itu, setelah saya menyembuhkan semua penyakitnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ye Bufan berkata dengan sederhana, tidak masalah. Selama Anda dapat menyembuhkan penyakit bos, saya akan kalah dalam putaran ini. Ekspresi keraguan melintas di wajah Chaiwei. Kalau begitu, klinik medis yang diturunkan oleh tuannya akan hilang. Namun pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Sebagai perbandingan, pusat kesehatan tidak kalah pentingnya dengan jenazah ayahnya. Sejak Su Dingfang jatuh sakit, ayah dan putrinya berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Jika Ma Fu dapat menyembuhkan penyakitnya, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Akhirnya di awal ronde ketiga, Ma Fu meminta Su Dingfang duduk dan kemudian mulai meraba denyut nadinya. Setelah 30 menit penuh, dia menarik tangannya kembali dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Paru-parumu terlalu lemah. Paru-paru yang sangat lemah menyebabkan organ-organ dalam tidak terkoordinasi. Waktu ini bisa berakibat fatal. Untungnya, kamu bertemu denganku hari ini. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Su Chaiwei berkata terus terang, aku juga tahu apa yang kamu katakan. Kuncinya adalah menyembuhkannya. Metode biasa tidak ada gunanya. Ma Fu tersenyum bangga, tentu saja tidak ada yang biasa metode, tetapi metode saya tidak biasa. Su Dingfang memberinya tatapan bingung, kalau begitu,
beritahu saya apa yang harus saya lakukan untuk penyakit saya. Menyembuhkan. Meskipun saya dikeluarkan dari sekolah oleh hantu tua itu, keterampilan medis saya tidak bermalas-malasan selama ini, dan saya lebih dari mampu mengobati penyakit Anda. Mafu berkata dengan bangga, saya memiliki metode akupuntur yang unik. Hanya perlu beberapa menit untuk mendapatkan pil yang unik. Su Chaiwei bertanya, apakah kamu yakin tidak berbohong kepada kami? Mafu mengerutkan bibirnya dan berkata, apa gunanya berbohong padamu? Oke, kamu bisa mentraktir ayahku sekarang. Su Chaiwei telah berbaikan keberatan. Jika pihak lain benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ayahnya, tidak masalah jika dia memberikan rumah sakit tersebut kepada pihak lain. Kalau begitu aku akan mengambil tindakan. Mafu pertama-tama mengeluarkan pil hitam, dan Su Chaiwei memeriksanya dengan cermat. Meskipun dia tidak tahu jenis pil itu, dia bisa membuat penilaian awal apakah itu pil beracun. Mafu berkata dengan nada menghina, jangan melihatnya, aku tidak sebodoh itu. Jika kamu ingin meracuni, kamu bisa melakukannya secara diam-diam. Kamu tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Su Chaiwei memikirkan alasan yang sama, ambil segelas air dan memberikan pil itu kepada ayahnya untuk diminum. Kemudian Mafu mengeluarkan jarum perak dan mulai menempelkannya di dada Su Dingfang. Ye Bufan tidak berbicara, dia hanya berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Su Chaiwei dengan cermat mengamati akupuntur pihak lain, tetapi dia tidak melihat trik atau misteri sama sekali, dan dia tidak tahu apa metode akupuntur itu. Sekitar 10 menit kemudian, Mafu mengambil kembali semua jarum perak itu dan berkata, oke, bagaimana kalau kamu merasakannya? Su Dingfang menarik napas dalam-dalam tindakan ini, tapi sekarang dia merasakannya tapi itu sangat nyaman. Selain itu, pernapasan saya lebih mudah dari sebelumnya, saya tidak lagi batuk, dan seluruh tubuh saya sepertinya sudah pulih kembali. Apakah ini benar-benar lebih baik? Mafu mengerutkan bibirnya dan berkata, kita semua adalah dokter. Bolehkah aku menipumu jika aku mau? Su Chaiwei datang dan meraih pergelangan tangan ayahnya dan memeriksanya dengan cermat. Benar saja, seperti yang dikatakan Mafu, semuanya normal, dan denyut nadi yang sebelumnya berantakan telah hilang. Mafu bertanya dengan ekspresi bangga di wajahnya, bagaimana kabarmu, kakak? Tanda tanya, keterampilan medisku cukup bagus, kan? Apakah ada masalah? Suasana hati yang rumit. Di satu sisi, mereka senang telah sembuh dari penyakit serius. Di sisi lain, saya akan kehilangan klinik medis yang diturunkan oleh tuan saya, dan saya merasa sangat sedih. Setelah ragu-ragu sejenak, Su Dingfang akhirnya berkata dengan susah payah, kamu memenangkan babak ini, pusat medis Taiping menjadi milikmu mulai sekarang. Begitu. Dia selesai berbicara, sebuah suara di sebelahnya berkata, tunggu sebentar, itu tidak mungkin sekarang. Ma Fuhe mengerutkan kening dan menatap Ye Bufan, anak apa? Apakah kamu belum mengaku kalah? Ye Bufan berkata dengan tenang, permainan belum berakhir, saya belum bergerak, mengapa saya harus mengaku kalah? Ma Ziqiang berteriak, ayah saya telah sembuh. Setelah penyakit Su Dingfang sembuh, apakah ada gunanya mengambil tindakan? Su Dingfang menghela nafas dan berkata, lupakan saja, anak muda, ayo akui kekalahan. Ma Fu berkata, apakah kamu mendengar bahwa bos telah menyerah? Apa lagi yang bisa kamu katakan sebagai pegawai? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu cemas, semuanya harus dimulai dengan baik dan diakhiri dengan baik. Mungkin kamu akan segera menyerah setelah aku menyembuhkan pasien lain. Kamu ingin aku segera menyerah, kamu juga harus memiliki kemampuan itu. Ma Fu tampak sombong, sepertinya dia telah mengalahkan pihak lain, dan berkata dengan arogan, wah, jika kamu punya kemampuan, gunakan saja. Akan kulihat apa yang kamu berikan padaku. Aku langsung menyerah. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ma Fu mengerutkan bibirnya, sekarang saya telah menyembuhkan penyakit Su Dingfang, siapa lagi yang ingin Anda obati? Itu terlalu mudah. Tidak ada perbandingan antara penyakitnya. Ini juga merupakan keraguan di benak setiap orang. Semua orang pernah melihat penyakit Su Dingfang sekarang. Ini sangat serius,
dan bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Ye Bufan masih ingin merawat pasien, setidaknya dia harus mengobati penyakit yang sulit dan rumit. Penyakit biasa tidak bisa diobati sama sekali. Di tengah tatapan terkejut semua orang, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Cuyun di sampingnya, "Saya akan mentraktirnya." Cuyun tertegun sejenak, lalu berteriak dengan marah, "Nak, apakah kamu gila? Saya baik-baik saja. Ada apa denganmu?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya, "Tidak, kamu sakit." Bab 1707, Hati Nurani yang Buruk. Beberapa orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Bufan benar-benar menyatakan bahwa dia ingin merawat Cuyun. Su Chaiwei berkata, "Saudaraku Ye, ini bukan waktunya bercanda." Ye Bufan tersenyum padanya, "Jangan khawatir, aku akan memberimu kejutan nanti." Cuyun hampir menjadi gila dan tertawa marah, "Kalau begitu katakan padaku apa yang salah denganku." Ye Bufan berkata, "Penyakitmu adalah hati nurani yang buruk." Petik 2. Nak, apakah kamu mencari tamparan? Cuyun sangat marah, melangkah maju dan menamparkan Ye Bufan dengan mulutnya. Namun begitu dia mengulurkan tangannya, pergelangan tangannya digenggam erat oleh pihak lain, lalu dadanya menjadi mati rasa dan titik akupunkturnya tertahan. "Nak, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya." Cuyun meraung marah. "Jangan khawatir, aku belum mentraktirmu." Setelah mengatakan itu, Ye Bufan menyerang seperti kilat dan menusuk 7 jarum perak ke kepalanya dalam sekejap mata. Wajah Cuyun awalnya penuh amarah, tetapi ketika 7 jarum perak menusuknya, ekspresinya langsung kusam, dan dia berdiri di sana seperti boneka. Su Dingfang tampak bingung, "Anak muda, apa yang akan kamu lakukan?" "Bos, saya tidak ingin melakukan apapun sekarang, tetapi saya ingin mengetahui apa yang dia lakukan." Ye Bufan berkata, "Metode akupuntur saya adalah disebut 7 jarum untuk memperbaiki jiwa." Begitu pihak lain bertanya dan mengatakan apapun, tidak akan pernah ada kebohongan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi panik melintas di wajah keluarga Ma dan putranya. Ma Fu berteriak dengan cemas, "Nak, kami berjanji untuk menyembuhkan penyakitnya. Mengapa kamu melakukan hal-hal jahat ini? Cepat keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih bagian atas kepala Cuyun, mencoba lepaskan perak pihak lain. Ekspresi Ye Bufan menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya dan menyodok tulang rusuknya, menyegel titik akupuntur juga. "Nak, apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan ayahku." Ma Ziqiang bergegas bersama 2 anak buahnya, tetapi kultivasi mereka bukan tandingan Ye Bufan, dan dalam sekejap mata, semua titik akupuntur mereka disematkan. Setelah melakukan ini, dia bertepuk tangan dan menatap Ma Fu dengan wajah bercanda, "Bos Ma, kamu tampaknya sangat gugup." Ma Fu menjadi marah dan mengancam, "Nak, cepat lepaskan aku, kalau tidak kamu tidak akan tahan konsekuensinya. Bangunlah." Ye Bufan tersenyum tipis, "Jangan khawatir, aku akan melepaskanmu nanti." Ini, Su Dingfang dan putrinya bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Bufan menggunakan 7 jarum untuk memperbaiki jiwa pada Cuyun. Saya tidak mengerti mengapa keluarga Ma dan putranya bereaksi begitu keras. "Saudara Ye, apa yang kamu lakukan?" Su Chaiwei mau tidak mau bertanya. "Kamu akan segera tahu jawabannya." Ye Bufan memandang Cuyun, "Katakan padaku, apa yang terjadi di game tadi? Kenapa kamu kalah?" Petik 2. Karena saya berkolusi dengan Kingde Medical Center. Wanita yang mereka temukan sama sekali bukan wanita hamil. Darah di ranjang rumah sakit bukanlah darah manusia, melainkan darah ayam yang telah disiapkan sebelumnya. Dia menerima 7 suntikan setelah jiwa teknik fiksasi. Cuyun menceritakan semua yang terjadi. Ini, setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi ayah dan anak perempuan keluarga Su tiba-tiba berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Cuyun adalah pengkhianat pihak lain. Di sisi lain, Ma Fu dan putranya tampak sedih. Mereka tidak pernah menyangka rencana mereka yang telah direncanakan dengan matang akan hancur di tangan Ye Bufan. Petik 2. Setelah sadar kembali, Su Chaiwei meraung marah. Ekspresi Su Dingfang rumit, dengan keterkejutan,
kemarahan, dan kekecewaan di hatinya. Chu Yun adalah satu-satunya muridnya dan orang yang paling dia percayai. Dia diperlakukan seperti anak laki-laki di hari kerja, dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mengkhianatinya. Hanya Chu Yun yang masih terlihat acuh tak acuh dan berkata dengan jujur, karena mereka berjanji akan memberiku 10.000 koin emas dan menikahkan Cai Wei denganku ketika masalah ini selesai. Kamu bajingan, saya tidak menyangka akan menggunakan metode tercela seperti itu, apalagi mengkhianati Taiping Medical Center demi 10.000 koin emas. Dalam kemarahan, dia naik dan hendak menamparkan mulut Chu Yun, tapi Ye Bufan mengulurkan tangan dan menghentikannya. Oh, jangan khawatir, masalahnya belum selesai. Ye Bufan menatap Chu Yun lagi dan bertanya, ada apa dengan penyakit bos? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Sama sekali, tapi diam-diam terinfeksi olehku. Racunnya sangat istimewa, itu diberikan kepadaku oleh Ma Fu. Setelah Chu Yun selesai berbicara, suasana kembali hening. Setelah berpikir sejenak, kebenaran dari masalah tiba-tiba menjadi jelas. Su Dingfang memandang Ma Fu dengan mata tajam, apakah kamu meracuniku? Dia telah mengetahui segalanya sekarang. Tidak heran pihak lain dapat menemukan waktu yang tepat untuk menantangnya saat dia sakit. Pantas saja tidak perlu mencari orang yang adil untuk memerintah. Ternyata semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun Chu Yun tidak perlu campur tangan orang lain, akan mudah untuk mengetahuinya. Pantas saja keterampilan medisnya kalah dengan miliknya selama bertahun-tahun, namun kini pihak lain bisa dengan mudah mengatasi penyakit yang tidak bisa ia pahami. Ternyata semua ini dirancang dengan cermat oleh pihak lain, dan dialah racunnya yang akan cepat sembuh. Ma Fu ingin menyangkalnya, tapi Chu Yun ada di sana, dan dia tidak bisa menyangkalnya bahkan jika dia menginginkannya. Dia menatap Ye Bufan dengan getir, lalu mengangguk dan berkata, ya, ini aku. Su Dingfang berkata dengan marah, meskipun kamu dikeluarkan dari sekolah saat itu, bagaimanapun juga, kami tumbuh bersama. Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Itu bukan karena kamu. Ma Fu telah merusak wajahnya dan tidak lagi bersembunyi. Tidak peduli berapapun harganya. Selama aku mengusirmu dari kota Tianlang, ini akan menjadi duniaku dan di sana akan ada banyak uang setiap hari. Su Dingfang dipenuhi amarah, kamu bajingan, apakah uang begitu penting? Tentu saja, Ma Fu meraung dengan marah. Mengapa saya belajar kedokteran sejak saya masih kecil? Untuk menghasilkan banyak uang. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak punya uang di dunia ini? Etika medis omong kosong macam apa yang dapat Anda gunakan sebagai uang? Persetan dengan hati dokter manapun, hanya Anda dan orang tua yang sudah meninggal orang yang percaya pada hal semacam ini. Kamu, Su Dingfang gemetar karena marah. Kamu benar-benar terobsesi dengan uang. Tuan mengusirmu saat itu Tuan. Ma Fu berkata, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Jika kamu tidak melakukannya sendiri, kamulah yang menghalangi caraku menghasilkan uang. Nafas, menekan amarah di dalam hatinya, dan bertanya. Berkata, karena kamu sedang mencari seseorang untuk meracuniku, kenapa kamu tidak meracuniku saja sampai mati? Dan kamu masih membuatnya sangat merepotkan. Yang saya inginkan hanyalah pusat medis Taiping. Apa gunanya meracuni Anda? Putri Anda akan mewarisinya setelah Anda mati. Jika saya ingin meracuni Anda semua, itu akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Bukan hanya saya tidak akan bisa untuk mendapatkan pusat kesehatan, itu juga akan menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Lebih baik pergi ke pusat medis melalui tantangan, dan kemudian mengusir Anda. Ini adalah hasil terbaik. Pada titik ini, Ma Fu menatap Ye Bufan dengan ekspresi kesal, maaf. Satu langkah berhasil. Jika anak ini tidak tiba-tiba melompat keluar untuk mengganggu situasi, pusat kesehatanmu akan menjadi milikku sekarang. Bab 1708 Orang yang tak tahu malu. Brengsek, kamu sebenarnya berani menyalahkan orang lain. Aku sangat terkejut dengan sikap tidak tahu malumu. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ma Fu dengan mulut besar. Wah, beraninya kamu memukulku. Ma Fu sangat marah karena wajahnya ditampar di depan umum. Kamu bajingan tak tahu malu,
aku akan memukulmu. Ye Bufan mengayunkan mulutnya lagi, orang bilang kamu benar dan percaya diri, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang bau, tak tahu malu, dan benar sepertimu. Tamparan ini menamparmu karena tidak tega menjadi penyembuh. Jepret. Tamparan ini menamparmu, tamparan. Karena tipu muslihat kotormu. Petik 2. Pah. Aku menamparmu kali ini karena aku tidak senang denganmu. Ye Bufan benar-benar marah pada pria tak tahu malu ini, dan menamparnya dengan mulut besarnya satu demi satu dalam sekejap mata. Sementara itu, Ma Fu dipukuli hingga ke kepala babi. Awalnya Ma Fu ingin melawan, tapi kemudian dia menyadari bahwa semakin dia melawan, semakin keras dia akan dipukuli, jadi dia akhirnya menutup mulutnya, tapi matanya penuh kebencian. Saat pertarungan hampir selesai, Ye Bufan bertepuk tangan dan kembali menatap Su Dingfang. Bos, masalah ini sudah diselidiki dengan jelas. Taruhan tadi adalah konspirasi pihak lain. Tidak bisa dihitung sama sekali. Anda lihat bagaimana orang ini harus ditangani. Ayah, bunuh saja dia. Apa yang bisa terjadi sopan terhadap orang seperti itu? Su Chaiwei awalnya adalah gadis yang baik hati, tetapi sekarang dia marah dengan apa yang dilakukan tuan dan muridnya. Demi uang, dia bahkan menggunakan cara kotor seperti itu, dan demi uang, dia bahkan meracuni ayahnya. Jika Ye Bufan tidak ada di sini hari ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dan Cuyun, Su Dingfang selalu memperlakukannya seperti putranya sendiri. Namun ternyata dia adalah ular berbisa yang menjebak ayahnya. Su Dingfang menghela nafas, tapi tidak segera mengambil keputusan. Meskipun dia juga membenci apa yang dilakukan pihak lain, mereka berdua tetap tumbuh bersama. Pihak lain mungkin kejam dan tidak adil, tapi dia selalu memikirkan persaudaraan ini. Ma Fu memutar matanya ke sekelilingnya, seolah dia bisa melihat pikirannya, dan segera memasang ekspresi menyedihkan. Kakak senior, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku hanya terobsesi dengan hantu dan bingung sesaat. Tolong lihat bahwa kita tumbuh bersama, tolong lepaskan aku kali ini. Aku berjanji kamu tidak akan pernah berani melakukannya. Lakukan lagi. Petik 2. Wajah orang ini berubah dengan sangat cepat. Tadi dia begitu angkuh dan angkuh, tapi sekarang dia seperti menantu perempuan kecil yang menyedihkan. Su Chaiwei berkata dengan cepat, ayah, kamu tidak boleh tertipu oleh orang ini. Orang seperti ini tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Aduh, Su Dingfang menghela nafas lagi dan melambaikan tangannya, lupakan saja. Hanya biarkan mereka pergi, taruhannya batal, dan anggap saja tidak terjadi apa-apa hari ini. Ye Bufan berkata, bos, orang seperti ini adalah serigala. Satu pemikiran yang baik akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya, dan dia pasti akan menemukan jalan untuk membalas dendam. Su Chaiwei juga berkata dengan penuh semangat, iya, ayah, kebaikan tuan saat itu yang menyebabkan masalah hari ini. Jika Anda bertanya kepada saya harus membunuh mereka. Tidak, saya pasti tidak akan melakukannya, kali ini aku pasti akan berubah pikiran dan menjadi orang baru. Petik 2. Ma Fu sangat pandai beradaptasi dengan situasi, dan dia langsung memasang ekspresi tertekan. Oke, biarkan mereka pergi. Su Dingfang tidak tahan menjadi kejam pada akhirnya. Dia memandang Ma Fu dan berkata, saya harap kamu bisa mendapat pelajaran kali ini dan menjadi dokter yang jujur di masa depan. Jangan khawatir, saudaraku, aku benar-benar serius kali ini. Aku tahu aku salah, dan aku pasti akan mengubah caraku di masa depan dan mengikuti instruksi guruku untuk menjadi dokter yang baik. Ma Fu berbicara dengan fasih, tetapi Ye Bufan dapat melihat dengan jelas bahwa orang ini hanya asal-asalan, dan dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam pada pusat medis Taiping di masa depan. Tapi karena Su Dingfang berkata untuk melepaskan mereka, tidak mudah untuk membunuh semua orang ini secara langsung, tapi dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari orang-orang ini dengan sia-sia. Ye Bufan menunjuk dan langsung menusuk dantian Ma Fu. Ah, apa yang kamu lakukan padaku? Ma Fu tiba-tiba merasa bahwa semua energi yang telah dia tanam selama bertahun-tahun menghilang dalam sekejap seperti bola yang tertusuk. Orang sepertimu tidak cocok menjadi dokter, apalagi memiliki tingkat kultivasi,
jika tidak maka hanya akan merugikan orang lain. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menunjukkan 2 poin lagi secara berurutan, juga menghancurkan tingkat kultivasi Chu Yun dan Ma Ziqiang. Ah, bocah jahat, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ma Fu dan 3 orang lainnya menatapnya serempak, mata mereka penuh kebencian. Di negeri ajaib Kunlun ini, jika Anda ingin menjadi dokter, Anda perlu berlatih kultivasi. Sekarang setelah kultivasi Anda dihapuskan, pada dasarnya walaupun Anda mempunyai kaki yang timpang, akan sulit untuk mengobati orang di kemudian hari. Apakah saya jahat? Anda berani mengatakannya? Ye Bufan mencibir dan berkata, jika saya tidak mengungkap konspirasi Anda hari ini, apa yang akan terjadi dengan bos dan keluarganya? Anda sebenarnya berani mengatakan itu aku jahat. Su Dingfang awalnya berkata agak tak tertahankan, aku menghela nafas diam-diam setelah mendengarkan kata-kata Ye Bufan. Meskipun dia tidak tega melakukannya, bukan berarti dia bodoh. Jika Ye Bufan tidak ada di sini hari ini, saya khawatir bukan hanya pusat medis Taiping yang akan kalah, tetapi kemungkinan besar Ma Fu tidak akan membiarkan ayah dan putrinya pergi. Oke, keluar dari sini. Jika kamu membiarkan aku melihatmu melakukan kejahatan lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ye Bufan mengusir beberapa orang dan mengusir mereka dari rumah sakit. Akupuntur. Ma Fu dan putranya bangkit dari tanah, menoleh ke belakang dengan ganas, lalu lari karena malu. Namun, Chu Yun berlutut dengan sentakan dan terus memohon ke rumah sakit, "Guru, tolong, saya dipaksa oleh mereka, mohon maafkan saya kali ini. Adik perempuan, saya melakukan ini hanya karena saya sangat menyukaimu. Aku bingung sejenak, maafkan aku. Keluar dari sini, aku merasa mual saat melihatmu." Tentu saja, Su Chaiwei tidak lagi sopan kepada orang seperti itu dan mengusirnya. Dia mengusirnya, pintu. Su Dingfang menghela nafas, mengabaikannya, dan kembali ke pusat medis. Meskipun dia selalu memperlakukan Chu Yun sebagai putranya, apa yang dilakukan pihak lain kali ini terlalu kejam. Tidak membunuhnya sudah merupakan hadiah yang luar biasa, dan itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Melihat permohonannya tidak ada harapan, Chu Yun segera membuang ekspresi menyedihkannya dan menatap tajam ke arah Ye Bufan. "Nak, tunggu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi." Pusat medis Taiping. Kembali ke kamar, Su Dingfang dan putrinya membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan. "Adik, terima kasih atas bantuanmu yang murah hati hari ini." Mata kedua orang itu penuh dengan rasa terima kasih. Mereka tahu betul betapa menyedihkan nasib mereka jika pemuda ini tidak ada di sini. Khusus untuk Su Dingfang, tidak masalah jika dia meninggal. Ye Bufan tersenyum tipis, "Bos, sama-sama. Saya pegawai di toko, dan adalah tugas saya untuk membantu beberapa hal." "Sama-sama, adik. Dengan keterampilan medis Anda, menjadi juru tulis di sini benar-benar tidak layak untuk bakatmu." Su Dingfang menyadari sesuatu saat ini dan kembali menatap Su Chaiwei. "Nak, di mana kamu mengundang orang-orang mulia seperti adik laki-lakiku?" Bab 1709 Benua Kunlun. Ini, pipi Su Chaiwei langsung memerah saat dia memikirkan akan pingsan saat mandi. Untungnya, Ye Bufan sudah memikirkan kata-katanya dan mengambil alih topik dan berkata, "Ini bosnya. Awalnya, saya telah berlatih dengan guru saya di pegunungan. Siapa yang tahu bahwa saya secara tidak sengaja mengalami turbulensi luar angkasa dan datang ke sini ketika saya muncul. Saya khawatir menjadi tunawisma, jadi saya kebetulan bertemu Nona Su, jadi dia membawa saya kembali ke rumah sakit untuk menjadi pegawai." Dia menceritakan kisah itu dari awal sampai akhir, kecuali dia akan muncul. Episode di kamar mandi menjadi ketagihan. Su Chaiwei juga sadar kembali dan mengikuti topik itu dan berkata, "Ya, saya keluar untuk mencari udara segar tadi malam dan kebetulan bertemu dengan saudara Ye, jadi saya membawanya kembali." Oh, tapi dia tidak terlalu banyak berpikir, lagi pula, saya hanyalah pemilik klinik medis, dan tidak ada orang lain kecuali Ma Fu yang akan berkomplot melawan saya. Dalam hal ini, adik Ye akan tinggal di rumah sakitku mulai sekarang. Kapan tuanmu akan datang, atau kamu dapat menemukan jalan kembali sebelum pergi? Petik 2. Terima kasih, bos.
Tidak peduli apa, saya akhirnya menetap di sini. Sedangkan untuk kembali ke bumi, saya hanya bisa memikirkan cara secara perlahan. Bos, Cai Wei, tempat apa ini sebenarnya? Aku sudah berada di pegunungan bersama tuanku sejak aku masih kecil. Aku bahkan tidak tahu di mana aku berada, dan aku bahkan kurang mengenal tempat ini. Adalah pertanyaan yang ingin segera dia pecahkan. Dia harus memikirkannya terlebih dahulu. Pahami apa yang terjadi di sini, lalu perlahan-lahan temukan jalan kembali. Ini kota Tianlang. Su Dingfang mulai memperkenalkan dengan sabar. Ternyata negeri ajaib Kunlun terbagi menjadi 5 negara bagian besar, Prefektur Tianwu di timur, Prefektur Tianluo di barat, Prefektur Tianmang di alam pria, Prefektur Tianxiong di utara, dan Tiansheng di wilayah tengah. Setiap negara bagian dibagi menjadi beberapa negara. Lokasinya saat ini disebut kota Tianlang, milik Kekaisaran Tianfeng. Ini adalah salah satu dari 36 negara di negara bagian Tianluo di wilayah barat, dan merupakan yang terlemah. Keringat dingin muncul di dahi Ye Bufan setelah mendengar ini. Dalam pikirannya, negeri ajaib Kunlun hanyalah tempat yang sangat kecil bumi. Tapi saya tidak menyangka tempat ini begitu luas. Tampaknya tidak kurang dari luas bumi, dan bahkan lebih besar dari sana. Semakin besar ruang di sini, semakin sulit dia menemukan Ye Tian, Situ Dianmo, dan lainnya, dan semakin sulit menemukan jalan kembali ke bumi. Tapi segalanya tetap seperti apa adanya, dan tidak bisa diubah sama sekali. Dia menelan ludah dan bertanya, saya mendengar dari guru bahwa negeri ajaib Kunlun tampaknya memiliki jalan masuk ke ruang lain, atau sesuatu yang disebut segel. Di mana lokasi itu? Su Dingfang menggelengkan kepalanya, kami keluarga Su pernah menjadi dokter generasi dan telah tinggal di kota Tianlang. Mereka tidak tahu banyak tentang dunia ini, dan mereka belum pernah mendengar tentang segel yang Anda sebutkan. Petik 2. Su Chaiwei bertanya, mengapa Anda menanyakan hal ini? Tidak, aku hanya ingin tahu. Ye Bufan bukan lagi anak laki-laki yang baru saja masuk ke dalam keluarga. Meskipun keluarga Su dan putrinya terlihat sangat sederhana, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak diungkapkan. Saya sudah tinggal di pegunungan sejak kecil dan tidak tahu banyak tentang dunia luar, jadi saya selalu ingin mencari tahu. Bagi saya, benua Kunlun sudah cukup besar. Bagaimana jadinya jika ada yang lain? Luar angkasa. Su Chaiwei tersenyum manis, ruang tidak peduli seberapa besarnya, kita hanya dapat tinggal di tempat kecil selama sisa hidup kita. Misalnya, saya telah berada di kota Tianlang sejak saya masih kecil, dan saya belum pernah ke negara bagian lain di benua Kunlun. Saya belum pernah ke sana, bahkan ke beberapa negara lain di prefektur Tianluo. Yah, aku hanya bertanya dengan santai. Meskipun Ye Bufan sedikit kecewa karena dia tidak mengetahui lokasi segelnya, dia masih mendapatkan sesuatu. Saat ini, begitu pintu puskesmas dibuka, pasien mulai berdatangan untuk berobat. Untuk jangka waktu berikutnya, ia membantu di puskesmas tersebut. Setelah seharian mengamati, Ye Bufan menemukan bahwa Su Dingfang menggabungkan seni bela diri dan keterampilan medis dengan sangat baik, tetapi pencapaiannya dalam keterampilan medis tidak tinggi, dan dia jauh lebih buruk daripada dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, dia tidak dapat mengetahui penyebabnya sama sekali, dan akhirnya dia mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Melihat keterampilan medis Ye Bufan yang luar biasa, Su Dingfang tercengang, dan Su Chaiwei di sebelahnya juga melihatnya dengan mata cemerlang. Adik laki-laki, Su sangat terkesan dengan keterampilan medismu. Ye Bufan berkata dengan rendah hati, saya baru saja belajar sedikit dari master dengan santai, tidak apa-apa. Adik, tidak berlebihan untuk mengatakan itu, keterampilan medis Su tidak ada duanya di seluruh kota Tianlang, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka jauh di belakang adik laki-laki saya. Tuanmu pastilah seorang dewa. Ketika mentornya datang ke kota Tianlang, dia harus memperkenalkannya kepada Su sebentar. Su Dingfang berkata dengan tulus, tapi Ye Bufan merasa geli di dalam hatinya. Tuanku awalnya dibuat-buat. Dia tidak bisa datang ke kota Tianlang atau terlihat. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia berulang kali berjanji, jangan khawatir, bos, begitu tuanku datang,
saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda sesegera mungkin. Selalu pasien datang ke pintu satu demi satu. Setelah hari yang sibuk setelah itu, Ye Bufan kembali ke kamarnya. Dia duduk di tempat tidur dan memilah-milah informasi yang dia peroleh hari ini dari awal hingga akhir. Dia merangkumnya menjadi dua hal. Pertama, benua Kunlun sangat luas, dan sangat sulit menemukan jalan pulang. Kedua, energi spiritual di sini cukup, praktisinya banyak, dan mereka mengikuti hukum menghormati yang kuat, sehingga mudah kehilangan nyawa. Jika Anda ingin kembali ke bumi dengan selamat, prioritas utama adalah memulihkan kultivasi Anda sesegera mungkin, dan cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan mengumpulkan bahan obat untuk menyempurnakan pil pembangun surga. Dia sekarang memiliki pandangan gelap di benua Kunlun. Dia tidak tahu di mana harus membeli bahan obat, jadi dia masih ingin bertanya. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan berjalan menuju kamar Su Chaiwei. Ketika dia sampai di pintu, dia mengetuknya. Setelah beberapa saat, Su Chaiwei membuka pintu. Pipinya memerah dan dia terlihat sangat menawan. Mata Ye Bufan tertuju pada handuk di tangannya, dan kemudian dia menyadari bahwa gadis ini akan mandi lagi. Saudara Ye, masuklah. Su Chaiwei tersipu dan membiarkannya masuk ke kamar. Benar saja, ada bak mandi di sudut, dan air panas di dalamnya mengeluarkan uap. Melihat Ye Bufan menatap bak mandi, dia tidak bisa tidak memikirkan situasi tadi malam lagi, dan pipinya menjadi semakin merah, seolah-olah darah akan menetes. Saudaraku Ye, kamu baik-baik saja. Dengan sangat malu, suara Su Chaiwei serendah semut. Yah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ye Bufan juga merasa sedikit malu dan berkata, aku ingin membeli beberapa bahan obat, tapi aku tidak tahu harus pergi kemana. Ekspresi Su Chaiwei sedikit melembut. Pusat pengobatan kami membeli semua bahan obat dari apotek. Jika perlu, saya bisa mengantarmu ke sana besok. Oh, bagus sekali. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, saya ingin bertanya, berapa harga kedua obat ini, Kik Xinchao dan Hong Yuanguo, biayanya? Bab 1710 pembunuh datang ke pintu. Kedua obat yang disebutkan Ye Bufan adalah obat utama untuk memurnikan Tianbu dan keduanya sangat diperlukan. Menurut catatan medis kuno, salah satu dari kedua obat ini adalah bahan obat yang berharga, jadi dia ingin menanyakan harganya terlebih dahulu. Kalau tidak, bukankah memalukan jika orang lain mengeluarkan bahan obat dan Anda tidak punya uang untuk membelinya? Tapi yang tidak dia duga adalah Su Chaiwei memasang ekspresi bingung di wajahnya. Saudara Li, rumput bintang 7 dan buah yuan merah apa yang kamu bicarakan? Apakah itu bahan obat yang sangat langka? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Petik 2. Itu sangat langka. Merasa gugup. Dia ada di bumi. Dapat dikatakan bahwa saya telah melihat banyak bahan obat yang berharga. Bahkan kedua obat ini tidak terlihat di Taman Obat Gunung Yunxia. Namun bagaimanapun juga, Anda harus menemukan kedua obat ini. Jika tidak, mungkin tidak ada harapan untuk memulihkan kekuatan mental Anda dalam waktu singkat. Su Chaiwei berkata, jika Anda memiliki bahan obat yang sangat berharga dan langka, Anda tidak dapat membelinya di toko obat. Anda hanya dapat pergi ke paviliun Jubao. Mungkin mereka dapat memilikinya. Jika tidak, Anda harus pergi ke pelelangan untuk mencoba keberuntunganmu. Di mana paviliun Jubao? Ye Bufan tampak terkejut. Dia masih tahu terlalu sedikit tentang dunia ini. Paviliun Jubao adalah. Setelah menjelaskan cukup lama, Ye Bufan akhirnya menemukan jawabannya. Paviliun Jubao setara dengan kamar dagang di bumi, yang menjual berbagai barang, terutama barang-barang kelas atas, termasuk berbagai barang langka, bahan obat. Su Chaiwei akhirnya berkata, ada juga beberapa barang yang bisa dipesan dari Paviliun Jubao, tapi harganya sangat mahal. Umumnya, bahan obat langka berharga setidaknya ratusan ribu koin emas. Petik 2. Bufan mengangguk. Ada sejumlah besar dolar AS di cincin penyimpanannya, tapi sayang sekali tidak ada perbedaan antara barang itu dan kertas bekas di negeri ajaib Kunlun. Ada beberapa koin emas yang diperoleh dari cincin penyimpanan Yao Qian, sekitar 10.000. Awalnya saya mengira itu adalah kekayaan yang kecil, tetapi tampaknya itu tidak cukup untuk membeli satu tanaman obat pun. Apakah ini handuk?
Setelah bertanya tentang bahan obat, mata Ye Bufan tertuju pada handuk di tangan Su Chaiwei. Dari sudut pandang bumi, ini sama sekali bukan handuk. Seluruhnya terbuat dari linen, tidak menyerap air dan tidak nyaman untuk digosokkan ke badan. Ya. Su Chaiwei tidak menyangka topik Ye Bufan tiba-tiba beralih ke sini, dan pipinya langsung memerah. Benda milikmu ini tidak bagus. Tidak nyaman digunakan sama sekali. Aku akan memberimu satu. Ye Bufan telah mengetahui bahwa ada banyak biksu di dunia abadi Kunlun, dan cincin penyimpanan bukanlah barang langka. Jadi dia tidak menyembunyikan cincinnya sendiri. Dia mengeluarkan handuk mandi besar dan menyerahkannya. Ruang cincinnya cukup besar, dan menyimpan semua jenis perbekalan. Ia memiliki semua yang dapat Anda pikirkan, dan lebih kaya daripada gudang supermarket kecil. Alasan mengapa saya menyimpan barang-barang ini pada saat itu adalah untuk keadaan darurat, dan barang-barang itu sangat berguna sekarang. Hei, apa ini? Cantik sekali dan lembut. Su Chaiwei tampak terkejut saat melihat handuk mandi yang indah itu. Ini handuk mandi. Mulai sekarang kamu bisa menggunakannya saat mandi. Ye Bufan hanya melanjutkan dan mengeluarkan berbagai peralatan mandi seperti sampo, shower gel, bunga mandi, dari ring penyimpanan. Saudara Ye, apa yang kamu bicarakan? Meskipun dunia abadi Kunlun kaya akan energi spiritual dan berkembang dalam seni bela diri, pada dasarnya tidak ada industri modern sesuatu yang modern. Ini, Ye Bufan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia perlu menjelaskan kepada orang lain cara menggunakan sampo dan sabun mandi. Baiklah, kemarilah, aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Dia hanya menarik Su Chaiwei ke sisi bak mandi, dan kemudian mulai mengoperasikan berbagai kegunaan di tempat. Tentu saja, mandi tidak mungkin dilakukan, dan semua operasi dilakukan di tangan Su Chaiwei yang putih dan lembut. Pertama-tama ia memegang tangan orang lain dan merendamnya, lalu mengoleskan cairan mandi, lalu menggunakan semprotan mandi untuk membuat busa, dan terakhir membilasnya dengan air. Tunggu sebentar dan kamu akan selesai mencuci seperti ini. Yang ini untuk mencuci badanmu, dan sampo itu untuk mencuci rambutmu. Ye Bufan menjelaskan, tapi dia tidak menyadari bahwa pipi Su Chaiwei adalah benar-benar merah. Mereka belum pernah ke sana selama bertahun-tahun. Saya belum pernah dipeluk oleh seorang pria sedekat ini. Kamu harus melakukan pekerjaanmu dulu, aku akan kembali. Ye Bufan merasakan sesuatu yang aneh tentangnya, dan kemudian dia menyadari bahwa ini adalah benua Kunlun, bukan bumi dengan adat istiadat masyarakat terbuka. Dia melepaskan Su Chaiwei, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan, tetapi begitu dia sampai di halaman, kulit kepalanya tiba-tiba menjadi mati rasa, dan perasaan krisis yang sangat besar muncul di hatinya. Meskipun tingkat kultivasinya telah berkurang, kekuatan mentalnya telah berkurang, dan kesadaran spiritualnya jauh lebih tajam dari sebelumnya, tetapi sebagai orang yang kuat di tahap pemurnian Void, kepekaannya masih ada, dan dia segera menyadari bahwa ada krisis akan datang. Untuk menghindari bahaya yang datang, dia segera menggunakan teleportasi, tetapi kemudian dia merasa malu saat mengetahui bahwa ketika tingkat kultivasinya menurun, jarak teleportasi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Selama tahap pemurnian Void, dia bisa mencapai jarak 100 meter dengan satu gerakan pikirannya, tapi sekarang teleportasinya hanya 1 meter. Untungnya, meski jaraknya sangat dekat, namun masih cukup untuk menyelamatkan nyawa. Begitu dia pergi, sebilah pisau tajam menghantam posisi semula. Ye Bufan terkejut, membuka teknik tubuh ringannya, dan datang sejauh 10 meter secepat mungkin. Ketika dia melihat ke belakang lagi, sesosok tubuh hitam berdiri di halaman. Pria ini ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan jas tidur hitam, dan wajahnya ditutupi kain kasa hitam, seperti para pembunuh di film dan acara TV, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya. Meski begitu, kamu masih bisa merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari pihak lain, dan terlihat jelas bahwa dia adalah orang kuat di tahap Naschen Soul. Pria itu melewatkan pisaunya, dan ada kilatan keterkejutan di matanya. Sebagai seorang pembunuh yang terlatih, dia selalu mampu membunuh dengan satu serangan, dan bahkan dapat membunuh target yang lebih kuat darinya dengan pesat. Saya tidak pernah menyangka akan ketinggalan hari ini,
dan lawannya adalah biksu inti emas yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari saya. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa kemampuan. Karena serangan diam-diam gagal, pria berjubah hitam tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya menstabilkan kepala lawan, jadi dia tidak melakukannya terburu-buru. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Ye Bufan juga depresi. Dia baru saja tiba di negeri ajaib Kunlun kurang dari 24 jam yang lalu seorang pembunuh datang ke pintunya. Pria berjubah hitam berkata dengan tenang, ambil uang orang untuk menghilangkan bencana. Kami para pembunuh tentu saja harus melakukan sesuatu untuk orang lain setelah mengambil uang itu. Jika kami ingin menyalahkan Anda, kami hanya dapat menyalahkan Anda karena menyinggung orang. Kamu bilang kamu seorang pembunuh. Lalu siapa yang memintamu untuk membunuhku? Pembunuh punya aturan untuk pembunuh. Turun dan tanyakan pada Raja Neraka tentang ini. Pria berbaju hitam berkata, dan sebuah pisau hitam panjang muncul di telapak tangannya. Tunggu sebentar. Ye Bufan segera menghentikannya dan berkata, berapa banyak yang mereka berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Pria berbaju hitam berkata dengan tenang, pihak lain menawarkan 200.000 koin emas untuk kepalamu. 200.000. Ye Bufan tiba-tiba berpikir bahwa 10.000 kuda rumput dan lumpur sedang berlari melewatinya. Belum lagi 200.000 koin emas, dia bahkan tidak memiliki 20.000 koin emas.